adalah tempat kita, insan dunia. Ekspresikan diri. Oke. Iya, mari berkarya. Ini baru-baru ini Sabang Merauke Circle ini kan habis melakukan seminar, Bang. Dari yang Abang seminarkan gitu. Kira-kira ada ekuivalennya nggak dengan apa yang kita bahas malam ini? Berhubungan kah itu? Ya udah pasti, karena kan itu yang kita mau mengingatkan kembali kepada seluruh pemimpin bangsa ini. Ini ada persoalan kemiskinan yang cukup dalam. Yang diklaim SBY terjadi penurunan 13,3% sekarang dari 15% sebelumnya. Tapi itu kan sebenarnya statistik. How to lie with statistik. Saya dulu sekolah di ITB. Saya tahu bagaimana caranya menipu-nipu angka dengan statistik. Ya, jadi yang paling penting kita jangan bicara 13,3, tapi puluhan juta orang miskin itu ada dan itu harus diselesaikan. Dan mereka tuh nggak punya aset, orang miskin ini. Jadi melalui seminar ini kita berharap negara masih punya aset, tanah-tanah terlantar, langsung aja diberikan supaya mereka punya kapital. Karena apa yang disebut orang kaya, orang tidak miskin, kalau dia punya kapital atau dia punya pekerjaan yang pasti. Nah inilah yang kita harapkan. Nah ternyata dari hasil seminar itu ada 70 juta lahan yang di riset oleh Pak Prabowo. Berarti bukan 7,3, ada bukan, 70 juta itu. Jadi artinya 70 juta itu dibagikan aja sekarang ya kepada masyarakat pedesaan dan perkotaan. Bagaimana cara membaginya? Ya, itulah harus diatur dalam suatu kementerian yang terkoordinasi. Nah, supaya apa, rakyatnya sejahtera. Kita ini kemiskinan ini laten, nggak bisa diklaim bahwa ada penurunan-penurunan, nggak bisa. Ya, pengangguran itu, pengangguran yang tercatat di kita adalah pengangguran terbuka yang terselubung. Mungkin kita angkanya sampai puluhan persen. Ya, kalau sekarang kan cuma 8, sekian juta pengangguran terbuka, tapi bisa 30 juta, 40 juta. Ya, lihat indikasinya dari apa? Dari misalkan jam sostek aja di perkotaan. Cuma 8 juta pesertanya. Padahal buruh kita kan 30 juta. Artinya kan sisanya 22 juta itu kan yang nggak bisa bayar jam sostek. Artinya buruh-buruh miskin, pabrik-pabrik yang kecil-kecil yang nggak ini. Nah itu nggak bisa mereka itu kalau nggak dikasih tanah, aset itu. Jadi kalau telepon yang harus kita telepon dulu ya. dengarkan dulu. Halo, selamat malam. Halo, malam. Dengan Bapak Salim Ali di Bogor ya. Betul, Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih kepada pembawa acara dan Bapak Purnomo serta undangan yang lain yang ada di Jak TV. Saya ingin mengajukan satu usulan atau pertanyaan kepada Bapak Purnomo. Prio. Yang mana? Pak Prio. Pak Prio ya? Ya. Oh maaf, Pak Prio yang mana menurut berdasarkan register dan bukti SPPT yang ada di lokasi dari kami yang didapat berdasarkan dari hasil warisan atau turunan yang bernomor 438/2001 yang berlokasi di daerah Cipayung Girang, Kabupaten Bogor. Yang mana menurut Kepala Desa setelah kami tanyakan apakah tanah tersebut sebelumnya sudah bersertifikat, ternyata Kepala Desa justru tidak tahu dan akhirnya kira-kira beberapa bulan kemudian muncullah sertifikat dengan nomor 37 dengan nama yang tidak sesuai dengan di letter C gitu. Padahal nama yang di letter C H. Ali Muhammad gitu. Sedangkan yang di sertifikat nomor 37 atas nama H. Muhammad Ali. Jadi dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada Pak siapa tadi Pak? Pak Prio Budi Santoso. Pak Prio. Sedangkan sedangkan surat sertifikat tersebut pada waktu itu saya juga mengajukan blokir gitu ke BPN Bogor, mana mengingat nama tersebut tidak sama di dalam letter C. Baik. Ya. Mohon dijawab Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ini sebenarnya lebih kepada Teknis BPN ini. harusnya menjawab ya, bukan Prio, tapi mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bapak. Problem ini adalah problem keseharian yang kita dengar dan ribuan banyak pengaduan semacam itu. Ini sebenarnya yang perlu mengadakan reformasi yang bersifat terarah
dan jelas dari Badan Pertanahan Nasional kita. Tarik menarik menangan ini kabupaten dengan pemerintah pusat mengenai tanah dihentikan saja. Yang lebih baik adalah kita, pelayanan kepada masyarakat terhadap masalah ya sengketa apa namanya tadi sertifikat dan seterusnya yang dulu itu masih menjadi lahan untuk taruhlah urusan-urusan mengenai sogok menjogok itu sudah kita harus hindarkan. Bahkan kalau benar ke sana itu harus kita adakan perombakan besar-besaran. Kalau masalah ini aja selalu saja keseharian kita temuin semacam ini, saya berpikir apa kerja BPN dan pemerintah pada umumnya sampai hari ini. Apakah mereka tertidur lelap melihat adanya ribuan kasus macam ini? Ini hanya di Bogor, belum bicara di daerah-daerah lain. Saya prihatin Pak, saya memberi catatan khusus mengenai ini, terima kasih masukannya. Saya akan meminta kesediaan kalau pada pihak Badan Pertanahan Nasional dan kementerian-kementerian terkait yang bisa segera menyelesaikan masalah ini, tolong diselesaikan. Kalau enggak ya mohon maaf kata, DPR dengan kewenangannya bisa saja kemudian untuk atau dana APBN yang diperuntukkan bagi karena kita anggap mereka gagal. Baik, kita teruskan lagi perbincangan ini ya. Pemirsa, sekali lagi kami ingatkan untuk terus mengirimkan SMS dan juga komentar Anda ke bijak_jaktv@yahoo.com atau bisa juga kirim SMS ke bijak nama, pagar usia, pagar kota, spasi pesan Anda dan kirim ke 3030. Tetap di bijak, bicara tanpa jarak.